Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan cari lagi bagaimana cara untuk melatih supaya kita senantiasa dalam keadaan alfa, dalam keadaan rileks, dalam keadaan berpikir jernih, atau dengan bahasa sederhananya selalu dalam keadaan self-awareness, senantiasa sadar, senantiasa berada pada alam quantum field atau dimensi kuantum, dimensi cerdas, dimensi barokah, dimensi rahmat, dimensi terang benderang. Nah, dimensi ini disebut dengan dimensi relaksasi sederhananya. Sehingga banyak sekali orang-orang, para eksekutif-eksekutif di dunia barat, mereka senantiasa mempergunakan headphone sambil mendengar musik, atau tidak mendengar berita-berita, atau pergi ke gunung-gunung, atau melihat air terjun, kemudian di situ belajar tenang. Bahkan pendekar-pendekar hebat itu, mereka pergi ke gunung-gunung, kemudian dia bermeditasi, kemudian setelah itu berlatih ilmu pedang atau berlatih bela diri. Bahkan kalau di dunia bela diri Jepang, mereka harus mukso dulu, tarik nafas dulu, tahan, kemudian selesai baru dia bertanding. Setelah selesai, kemudian dia mukso lagi untuk menenangkan pikirannya. Nah, mekanisme ini disebut relaksasi. Dan mekanisme relaksasi telah menjadi solusi yang dituliskan di dalam berbagai buku tentang emotional intelligence, bagaimana cara agar kita senantiasa mampu berpikir tenang, mampu berpikir jernih, dan otak senantiasa berpikir rileks agar kita bisa mengambil keputusan dengan tepat dan cepat dan tidak dipengaruhi oleh emosi. Ada yang mempergunakan musik, bahkan seorang ahli yang bernama O'Sullivan pada 1991, dia melakukan sebuah riset bahwa ternyata musik itu mempengaruhi imajinasi, intelijensi, dan memori, serta bahkan melepaskan endorfin. Sehingga banyak sekali orang suka nonton musik jazz ketika suasana sudah santai. Ada yang pagi-pagi mungkin musik rock untuk membangkitkan emosi sehingga ia semangat. Ini sangat mempengaruhi. Bahkan juga kalau sedang putus cinta, hati-hati nih. Ada yang sedang putus cinta, lagunya malah lebih melankolis. Hatiku hancur, remuk redam, makin hancur. Kita artinya harus berlatih untuk senantiasa memilih jenis-jenis musik atau suara yang membuat kita rileks. Artinya kita harus selalu antitesisnya. Kalau kita sedang marah, musiknya tenang. Kalau kita malas, musiknya mungkin dibuat semangat. Ini adalah hasil riset Sullivan pada tahun 1991. Namun, ada seorang ahli lagi dari Indonesia, namanya Dr. Andri Abdurrahman, SSIMT. Ia melakukan sebuah riset, yaitu orang dipancing marahnya, kemudian dilihat bagaimana gelombang otaknya. Kemudian yang satu lagi, dilatih dulu dengan suara-suara Al-Quran. Hasilnya mengejutkan, bahwa orang yang mendengar dulu suara Al-Quran, dia lebih rileks dan bahkan sangat baik untuk mengelola stres. Subhanallah, artinya suara-suara di dalam Al-Quran itu jauh lebih baik daripada musik dan seterusnya, membuat kita berada pada senantiasa pada dimensi alfa. Contohnya saja, mungkin kita banyak berpikir, kenapa ya sebelum Al-Baqarah itu dibaca ada kalimat alif lam mim dulu. Kemudian dibaca dengan nada tertentu, bunyi tertentu, dan panjang harokat tertentu. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Anda bisa rasakan ketika saya bacakan tadi, Anda awalnya berada pada gelombang beta di atas 14 Hz, tiba-tiba Anda langsung turun dimensi alfa. Nah, pada saat itu baru Anda mulai paham maksud-maksud isi Al-Quran ketika kita sedang tenang. Artinya, break the pattern bukan hanya pada motion, bukan hanya pada gerak, tetapi juga bunyi-bunyian, khususnya Al-Quran, untuk kita siap mendapatkan informasi. Bahkan bacaan Bismillahirrahmanirrahim itu pun adalah sebuah bacaan yang membuat kita pindah jalur. Dari jalur gelombang beta yang penuh kecamuk petir halilintar di pikiran, pindah dalam dimensi gelombang alfa ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Contohnya,
Bismillahirrahmanirrahim. Bayangkan, pada saat itu Anda dihantarkan dari gelombang beta ke gelombang alfa. Kemudian ditambahkan lagi alif lam mim. Suasana sunyi senyap tanpa harus bermeditasi. Gelombang alfa diturunkan, gelombang otak diturunkan, masuk pada dimensi relaksasi. Barulah Allah menyampaikan informasi. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Subhanallah, sadaqallahul azim. Inilah kitab yang diturunkan untuk orang yang bertakwa. Langsung turunnya kemana? Anda bisa rasakan, dia tidak di sini tapi mendarat di hati kita, terekam dalam dimensi subconscious. Inilah pengganti musik, pengganti meditasi. Ketika Anda terbiasa membaca Al-Quran, insya Allah Anda akan mampu memiliki kecakapan emosi untuk melakukan relaksasi. Silakan mencoba.